8 bab 2 tentang mukjizat dan kejadian luar biasa. Mukjizat itu adalah secara bahasa melemahkan atau mengalahkan. Sedangkan secara istilah mukjizat itu artinya kejadian luar biasa untuk mengalahkan atau melemahkan musuh-musuh Nabi atau Rasul, dan untuk membuktikan bahwa dirinya itu Nabi atau Rasul. Jadi mukjizat itu fungsinya ada dua, yaitu satu untuk mengalahkan musuh-musuh Nabi atau Rasul. Yang kedua, mukjizat itu fungsinya sebagai tanda bahwa yang menerima itu Nabi atau Rasul. Jadi selain Nabi atau Rasul tidak ada yang mendapatkan mukjizat. Nah, mukjizat itu ada dua macam, mukjizat hisiah atau kauniyah dan mukjizat akliyah atau maknawiyah. Mukjizat hisiah atau kauniyah itu mukjizat yang bisa dilihat, didengar, dirasa. Ini hampir semua mukjizat sifatnya kauniyah. Contohnya misalnya Nabi Ibrahim dibakar. Itu pada waktu itu semua orang bisa melihat Nabi Ibrahim dibakar. Terus Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Waktu itu Nabi Isa benar-benar bisa menghidupkan orang mati, banyak orang yang melihat. Terus Nabi Muhammad bisa memancarkan air dari sela-sela jari. Itu airnya bisa diminum oleh para sahabat waktu itu. Jadi bisa dirasakan. Nah, inilah mukjizat kauniyah. Sedangkan yang kedua mukjizat akliyah atau maknawiyah itu mukjizat yang hanya bisa diakal, dipahami oleh akal. Ini hanya ada satu contohnya, yaitu Al-Quran. Nah, inilah ada dua mukjizat itu ya. Banyak mukjizat-mukjizat yang diterima oleh Nabi dan Rasul. Bahkan semua Nabi atau Rasul itu mendapatkan mukjizat dari Allah, karena sebagai bukti kalau dia itu Nabi atau Rasul. Contoh mukjizat ya yang perlu kita ketahui itu mukjizat dari Rasul-Rasul Ulul Azmi. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, ini perlu kita ketahui mukjizatnya. Nah, itu. Terus kejadian lain selain mukjizat, kejadian luar biasa ada irhas. Irhas itu kejadian luar biasa juga dari Allah diberikan kepada calon nabi atau rasul. Jadi ketika mereka masih anak-anak, seperti Nabi Isa dapat berbicara ketika masih bayi, Nabi Ismail bisa menjejakkan kaki keluar Zam-Zam. Ini irhas namanya. Jadi kejadian luar biasa yang diterima para nabi atau rasul ketika masih anak-anak. Terus ada karomah. Karomah itu artinya kemuliaan. Jadi karomah itu kemuliaan yang diberikan Allah kepada para sufi atau orang soleh. Ini banyak yang diterima ya. Misalnya contoh dulu ada ibunya Nabi Isa itu mendapatkan karomah dari Allah berupa di kamarnya itu selalu ada makanan. Setiap hari itu datang makanan dari Allah, turun dari langit gitu. Nah, karomah-karomah yang didapatkan para wali di Indonesia juga banyak ya. Seperti Masjid Demak itu juga ada karomah. Tiang Masjid Demak itu dari pecahan-pecahan kayu yang ditata tanpa perekat, sampai sekarang masih bagus, tidak roboh. Dan masih banyak lagi karomah-karomah yang diberikan Allah kepada para wali atau orang soleh. Terus ada lagi ma'unah. Ma'unah ini artinya pertolongan. Jadi sifatnya dalam keadaan yang mendesak Allah itu memberikan pertolongan. Nah, ini disebut ma'unah. Yang menerima ma'unah itu bisa orang biasa, bisa nabi, bisa orang sufi atau wali. Nah, contoh misalnya orang biasa menerima ma'unah. Ada orang yang terkena reruntuhan gedung waktu gempa, ternyata masih selamat. Nah, ini contoh ma'unah, keadaan terdesak Allah memberikan pertolongan. Terus Nabi Muhammad juga pernah mendapatkan ma'unah ketika dikejar-kejar oleh Suraqah jatuh. Nabi dikejar-kejar lagi, Suraqah jatuh lagi. Nah, inilah ma'unah, pertolongan Allah kepada semua orang soleh yang dikehendaki Allah. Nah, ini kejadian-kejadian luar biasa, mukjizat dan karomah ma'unah irhas ini sifatnya tidak bisa dipelajari, datangnya tiba-tiba, tidak bisa direncana, dan tidak bisa ditandingi. Nah, itu. Terus ada satu kejadian luar biasa juga, tapi bukan dari Allah, namanya sihir. Kalau sihir ini kejadian luar biasa yang datangnya dari setan atau iblis. Ini sifatnya bisa dipelajari. Sihir bisa datang direncana juga. Nah, inilah kejadian-kejadian luar biasa yang kita wajib percaya ya. Ada mukjizat, ada karomah, ma'unah, irhas, dan sihir. Ini semuanya ada. Nah, materi kali ini membahas tentang mukjizat, karomah, ma'unah, irhas sudah selesai. Dipelajari, nanti bisa kalian ringkas materinya menggunakan buku paket. Itu saja. Bu Ana akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.